Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat, teman-temanku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali untuk menyediakan sedikit waktu bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan mencoba untuk merefleksikannya secara singkat. Pada kesempatan ini penginjil yang akan kita dengar kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Penginjil Markus pada kesempatan ini menampilkan kepada kita tindakan Tuhan yang berbelas kasih. Persoalan yang muncul di dalam bacaan tadi adalah Yesus menaruh belas kasihan kepada orang banyak yang mengikutinya karena mereka mengalami kelaparan. Mereka mengalami kelaparan karena sudah sekian lamanya mereka mengikuti Yesus. Belas kasihan yang muncul dari dalam diri Yesus dilatar belakangi oleh persoalan kelaparan yang dialami oleh orang banyak yang mengikutinya. Menarik teman-teman, kemudian ketika Yesus mengungkapkan rasa belas kasihannya itu kepada para muridnya, jawaban dari para murid meresponnya secara logika kita logika manusiawi, di mana mereka mengatakan bahwa di tempat yang sunyi ini tidak ada orang yang menjual roti untuk mereka makan. Dan tentunya kalau di penginjil lain, para murid itu menganjurkan Yesus untuk menyuruh saja mereka pulang agar mereka bisa membeli makanan sekitar tempat itu. Tetapi bagi Yesus tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh para murid itu Yesus di sini hendak mengajak para muridnya untuk melakukan sesuatu agar mereka yang bisa memberikan mereka makan. Nah, di sini kemudian para murid memang menyediakan makanan, tetapi makanan dalam bentuk roti dengan jumlah yang tidak mencukupi untuk diberikan kepada sekian banyak orang yang dikatakan tadi 4.000 orang Dan karena itulah di sini Tuhan kemudian bertindak di dalam kasih-Nya sebagai Allah. Dia mengambil roti itu lalu kemudian mengucap berkat atau mengucap syukur Lalu setelah dia menyampaikan syukurnya atau setelah dia mengucapkan syukur yang mungkin juga doa di situ,
para muridnya membagikan roti itu kepada orang banyak itu. Dan dikatakan tadi bahwa ada juga beberapa ikan ya. Yesus melakukan hal yang sama, lalu dia menyuruh para muridnya untuk membagikan kepada banyak orang ikan-ikan itu. Dan dikatakan tadi pada bagian akhir, setelah mereka makan, mereka pun merasa kenyang. Dan setelah itu Yesus menyuruh mereka pulang. Teman-teman, menarik ya bahwa penginjil Markus ini ya, hendak menekankan kepada mungkin di satu sisi kepada para murid ya. Di sini dikatakan bahwa memberi makan mungkin ya dalam arti para murid itu sebenarnya diajak oleh Tuhan untuk kemudian nantinya mereka sebagai pewarta sabda atau orang-orang yang diutus oleh Yesus mewartakan kabar baik. Di situ sabda itu boleh dikatakan sebagai makan rohani ya. Sehingga para murid itu tadi dipercayakan oleh Yesus untuk membagikan roti dan ikan itu pada orang banyak. Itu sebagai gambaran bahwa nantinya para murid itu ketika diutus, mereka juga akan memberikan makanan rohani kepada begitu banyak orang ya, yaitu sabda Allah. Dan tentunya bahwa sumber dari pewartaan sabda para murid itu nantinya adalah Yesus Kristus. Dengan demikian yang mereka wartakan di sana adalah Yesus yang sudah memberikan kita warta kabar sukacita, Injil ya. Dan para murid di sini sebagai penerus ya dari ajaran Yesus itu. Teman-teman yang terkasih, sekaligus di sini juga sebuah gambaran umum akan perjamuan Ekaristi ya, di mana Tuhan nantinya di dalam perjamuan malam terakhir ya, Tuhan memberkati roti dan anggur itu sebagai simbol atau sebagai lambang kurban Yesus Kristus sendiri, tubuh dan darahnya yang dikurbankan untuk keselamatan manusia. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, tentu kita sudah diajarkan oleh gereja ya, berbagai macam ajaran yang disampaikan oleh Yesus ya. Dalam hal ini bahwa ajaran-ajaran Yesus direfleksikan oleh gereja, kemudian disampaikan kepada kita sebagai orang yang telah dibaptis. Dan tentunya bahwa kita sebagai orang yang telah dibaptis sudah menjadi bagian dari anggota gereja. Kita mempunyai tanggung jawab yang sama sebagai murid yang diutus juga oleh Tuhan ya, untuk mewartakan kabar sukacita Injil atau mewartakan sabda Allah. Ya mungkin ya dalam berbagai bentuk kita mewartakan sabda Allah itu ya, melalui tindakan kita sehari-hari, lalu kemudian mungkin melalui kata-kata kita, lalu melalui kejujuran kita, melalui tindakan keadilan kita, solidaritas kita, tanggung jawab kita, kesetiaan kita, dan sebagainya, atau keutamaan-keutamaan Kristiani yang ditanamkan gereja ke dalam diri kita masing-masing. Lalu kemudian kita ekspresikan itu dalam kehidupan nyata. Baik di dalam kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, di tempat kerja, maupun di mana kita berada. Sekiranya itulah perutusan kecil kita, mewartakan kabar sukacita Injil atau mewartakan sabda Tuhan melalui tindakan nyata kita. Dengan demikian di sini Tuhan memakai kita ya, untuk mewartakan sabdanya, atau memberi makanan rohani ya bagi orang-orang sekitar kita, dalam arti bahwa mungkin orang setelah melihat kita yang bertindak demikian, mereka merasa adanya sebuah kenyamanan ya, merasa adanya keterbukaan diri mereka untuk menerima kita, ataupun kita dianggapnya sebagai teladan dalam mengekspresikan diri yang didasari pada kebenaran atau yang didasari pada apa yang kita lakukan sendiri. Nah, teman-teman yang terkasih, memang di sini untuk mengekspresikan apa yang kita sampaikan tadi membutuhkan sebuah refleksi, lalu membutuhkan ketenangan kita ya, mendengarkan sabda Tuhan, berdoa dan sebagainya ya. Kita hayati itu di dalam hati kita ya. Dan kemudian saya meyakin bahwa kalau kita menghayati sungguh hal-hal itu di dalam tindakan seharian kita,
kita sungguh hadir sebagai pribadi yang bermakna atau pewarta sabda yang memberikan kekenyangan rohani bagi para pendengar kita atau bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudariku, semoga bacaan hari ini meneguhkan kita secara khusus di dalam tugas perutusan kita sebagai murid yang dipercayakan oleh Tuhan, mewartakan sabda Tuhan melalui tindakan nyata kita, melalui kata-kata maupun melalui perbuatan baik kita. Semoga